Yang namanya muka itu mulai telinga sini. Telinga sini sampai telinga sini itu muka. Ya. Tumbuh rambut sampai janggut ini itu muka. Ya, ini hanya begini tok. Ini nggak sampai, jadi mukanya nggak kena. Jadi sampai tumbuh rambut. Ustadz, yang saya ini buta rambutnya mulai dari sini. Ya enggak dari sini, Pak. Keumuman apa? Tumbuhnya rambut itu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Humrana, dari Humran, anna Utsman da'a fi wadu'in, bahwasanya Sayyidina Utsman minta air untuk berwudu. Fa ghasala kaffaihi thalatha maratin, lalu Sayyidina Utsman ini membasuh kedua telapak tangannya sampai 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian ia berkumur-kumur. Lalu wastansaro, kemudian beliau memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya lagi, menyemprotkan lagi. Tsumma ghasala wajhahu, kemudian ia membasuh wajahnya salatsa maratin 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna, kemudian ia membasuh tangan kanannya ilal mirfaqi salatsa maratin, sampai ke siku 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik, kemudian tangan yang kiri seperti itu juga. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahul yumna, kemudian ia membasuh kaki kanannya ilal ka'baini, sampai mata kaki salatsa maratin 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik, kemudian membasuh yang kiri seperti itu juga. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Utsman ini berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada, wudunya seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, coba masih ada hadis-hadis di bawahnya. Mungkin kalau nggak sempat kita baca, langsung kita jelaskan karena hampir sama. Pertama, wudu yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman itu membasuh telapak tangan gini, Pak. Ya, 3 kali. Kalau bisa di sela-sela begini. Ya, di sela-sela ada cincin, itu di apa? Diputar-putar begini karena supaya kena air. Jadi 3 kali, nanti penjelasannya ada. Ya. Nah, setelah kita itu mencuci tangan, lalu berkumur-kumur, memasukkan air kemana? Ke mulut. Ya, boleh ada gitu kan, boleh. Ya, tapi dalam keadaan tidak puasa. Nanti di belakang ada hadisnya. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa makanan. Mungkin ada sisa-sisa makanan. Ya, jadi setelah berkumur-kumur, menghirup air ke hidung. Jadi airnya ini di gini, bukan ini terus dimasukkan sini, Pak. Jadi ini ada air, disedot. Setelah disedot, dimuncratkan lagi. Ya, ini nanti ada fungsinya nanti. Ya, jadi airnya disedot, terus dikeluarkan. Ya, setelah itu, yaitu membasuh muka.
Yang namanya muka itu mulai telinga sini sampai telinga sini itu muka, ya. Tumbuh rambut sampai janggut ini itu muka, ya. Nih hanya begini tok, ini nggak sampai, jadi mukanya nggak kena. Jadi sampai tumbuh rambut. Ustadz, yang saya ini buta rambutnya mulai dari sini, ya enggak dari sini Pak. Keumuman apa? Tumbuhnya rambut itu di mana? Sampai janggut, ya. Terus ini sampai sini, itu kena semuanya. Kalau nggak kena, nggak sah wudunya, ya. Jadi muka. Lalu berapa kali? 3 kali, supaya sempurna. Lalu membasuh tangan kanan. Basuh tangan itu mulai ujung jari ini ke sini, Pak. Basuhnya. Keumuman kita yang nggak paham, mulai sini ke sini. Ya, mulai sini ke sini. Itu dari sini ke sini. Ya. Jadi umpamanya desa-desa itu jedinge gede kayak gitu, Pak ya. Cemplung ngeplung bagaimana? Boleh. Sing penting itu semuanya basah. Sampai apa? Sampai ke apa? Siku-siku ini. Jadi lebih dari siku-siku. Setelah yang kanan 3 kali, lalu yang kiri 3 kali. Ya. Jadi setelah itu apa? Jadi setelah tangan mengusap kepala. Mengusap kepala ini menurut madhab Syafi'i cukup hanya begini saja cukup, celik, cukup. Tapi disunahkan itu semuanya. Disunahkan semuanya menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Hanafi itu segini. Jadi mengusapnya itu segini. Ini baru sah. Menurut madhab Maliki seluruhnya. Kalau nggak seluruhnya nggak sah. Ya. Jadi coba kita praktekkan umpamanya ya. Untuk mengusap kepala dari sini. Ini hadisnya ada di belakang ini. Jadi ini di anu kan. Ini di sini. Nah, sweet. Langsung sampai tengkuk. Sampai tengkuk dikembalikan lagi. Ya. Jadi ini sudah basah. Ini ditempelkan ini. Tempel diputar sampai bawah, sampai tengkuk dikembalikan. Berapa kali? Boleh 3 kali. Ada sebagian hadis mengatakan sekali. Ya. Nah, setelah itu ini telinganya tidak ada ini. Hadisnya ini karena telinga itu termasuk sunnah. Ya. Nah, setelah mengusap kepala itu membasuh kaki. Ya, kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Ini wudunya Rasulullah. Nah, Ustadz, itu kalau saya dapat pelajaran kok pakai telinga dan seterusnya, hadis ini kok tidak ada. Nah, kita itu ikut siapa? Kan begitu, Pak. Ini hadisnya riwayat Muslim. Tidak pakai telinga. Dan kenapa kita wudunya pakai telinga? Ini orang yang mengatakan begitu itu ngajine kurang. Hadisnya di tempat lain ada. Begitu loh. Saat itu Sayyidina Utsman melihat Rasulullah wudunya semacam itu. Coba kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, fi sifatil wudu'i, tentang sifat wudu, qala, ia berkata, tsumma masaha bi ra'sihi,
kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi, kemudian memasukkan jarinya, jari apa? As-sabbahataini, kedua telunjuknya, fi udunaini, di kedua telinganya, wa masaha bi ibhamaini, lalu ia mengusap dengan ibu jarinya, dhahira, yang luar, udunaini, telinganya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahahu Ibnu Khuzaimah. Di sini disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah setelah mengusap kepala tadi itu mengusap telinganya. Caranya bagaimana? Begini, kedua telunjuk ini dimasukkan ini, Pak, telinga, lalu ibu jari ini untuk mengusap telinga yang luar. Jadi untuk mengusap telinga yang luar begini, ya. Jadi 3 kali. Jadi hadisnya yang di sini tidak ada, yang di sini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.